Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di kota Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Kota ini dingin dan punya satu tempat wisata yang sangat menarik, yaitu di belakang kita orang Padang menyebutnya Jam Gadang atau Jam Besar. Jam ini dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 di masa pemerintahan Hindia Belanda, dan telah dibuat beberapa taman di sekitarnya sehingga menjadi objek wisata yang sangat menarik. Mari kita ikutin, kita akan melihat sisi-sisi taman-taman dan sudut-sudut dari Jam Gadang ini. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kita berada di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Kali ini kita akan mengulas salah satu peninggalan sejarah, yaitu Jam Gadang. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Ukuran dasar bangunan Jam Gadang yaitu 6,5 kali 6,5 meter, ditambah dengan ukuran dasar tangga selebar 4 meter, sehingga ukuran dasar bangunan keseluruhan 6,5 kali 10,5 meter. Bagian dalam menara jam terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuatan jam, yaitu Fortmann Relinghausen. Fortmann adalah nama belakang pembuat jam Bernhard Fortmann, sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam Gadang dibangun tanpa menggunakan besi penyanggah dan adukan semen. Campurannya hanya kapur dan pasir. Teman-teman Al-Asjad, Jam Gadang mulai dibangun pada 1926 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rodmaker, sekretaris kota atau controller for the Kok, sekarang kota Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Santa Gigi Ameh. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Rodmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong fantastis. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andries Cornelis Dick de Graaf pernah mengadakan kunjungan ke Fort de Kok dan meninjau pembangunan Jam Gadang. Menurut sebuah sumber, Jam Gadang selesai dibangun pada 1932. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya yakni agar orang Kurai, Panuhampo, sampai Sarik Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok.
Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak Jam Gadang. Setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang, pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali sang saka merah putih di puncak Jam Gadang bernama Marakarma. Teman-teman Al-Asjad, di belakang kita ada salah satu taman dan di situ ada tugu Bung Hatta. Nah, kenapa ada tugu Bung Hatta? Karena Bung Hatta adalah seorang pahlawan Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi. Dan Bung Hatta adalah salah satu proklamator, sehingga waktu proklamasi kita disebutkan dengan kata Soekarno Hatta. Hatta itu adalah Bung Hatta, pahlawan kita dari Bukit Tinggi. Pada masa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 1958 sampai 1961 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia, ketika itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, dengan pasukan PRRI di bawah Jam Gadang. APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijajar di halaman Jam Gadang. Di sekitar Jam Gadang dulunya terdapat taman bernama Wirasakti. Jam Gadang sempat ditutup dengan dibalut kain marawa pada malam pergantian tahun baru 2008 dan 2009. Saat wali kota Bukit Tinggi oleh Jufri. Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran Jam Gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal dan korban jiwa. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, demikian ulasan kita tentang Jam Gadang atau jam besar yang tepatnya di Bukit Tinggi, kota salah satu dari Sumatera Barat. Oke teman-teman, jangan lupa kemari karena salah satu sejarah Indonesia perlu kita pahami dan perlu kita pelajarin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe acara kita. Mudah-mudahan terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.